Oke, halo pemirsa YouTube. Nah, hari ini mau bikin video tentang long term review si Polygon A8X. Tentu yang kalian lihat di depan sini, poligonnya sudah berbeda ya daripada Polygon A8X yang dijual langsung oleh Rodalink, karena memang ini sudah dirubah seperti yang bisa kalian lihat. Oke, mungkin langsung aja. Nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang disukai dan juga hal-hal yang mungkin kurang dari Polygon A8X ini. Semoga kedepannya kalau ditonton oleh Polygon juga bisa menjadi satu bahan pertimbangan ya. Oke, pertama-tama yang dirubah dulu ya. Jadi yang sudah dirubah pertama adalah saddle. Kenapa saddle-nya yang dirubah seperti ini? Tadinya saddle-nya masih saddle bawaan Polygon, lalu dirubah ke EC90, lalu belakangan dirubah ke Selle Italia yang Superflow. Nah, tapi terakhir dirubah ke sini. Jadi historinya kalau dari saddle si Polygon itu jujur aja terlalu lebar. Ganti ke EC90 masih oke. Itu enak sebenarnya, saddle walaupun murah tapi enak banget. Tapi karena belakangan yang akan kita sambung ke depan sini, belakangan pakai clip on, maka pakai EC90 itu karena bentuknya ada kurva, jadinya kurang nyaman. Nah, selanjutnya pakai si Selle Italia. Pakai Selle Italia itu flat modelnya. Selle Italia ini sendiri sebenarnya udah enak banget, tapi akhirnya memutuskan untuk berubah ke sini karena mau long ride tadinya. Never mind. Nah, cuman tetap aja memilih ini karena toh pakai clip on juga gitu. Nah, sekarang kalau ini yang di bagian saddle, lalu turun ke sini, di bagian belakang sini semuanya masih normal. Di bawah sini bottom bracketnya sudah ganti. Nah, alasannya kenapa? Bukan karena mau upgrade. Nah, bawaannya ini BB-nya itu seret. Jadi kalau misalnya ini diputer, ini kan cukup loncar ya. Kalau yang kemarin itu diputar begini langsung berhenti aja. Nah, jadi makanya itulah alasannya kenapa diganti BB-nya. Lalu naik ke sini. Nah, handlebarnya ini pasti dapatnya Vision Metron 5D. Dia itu udah handlebar yang enak banget. Sebenarnya sebelumnya juga dipakai, nggak ada masalah. Tapi ini gue ganti karena Vision Metron 5D itu kan one piece handlebar ya. Jadi kalau kita mau apa-apa tuh sebenarnya agak susah. Terus terang gue orangnya yang cukup seneng ngoprek, kayak ya udahlah nih ada clip on, ada ini. Tapi kalau kayak Vision Metron 5D itu kita mau cari clip onnya harus khusus karena apa? Atasnya sini harus pipih. Nah, jadi gue ganti lagi yang bulat-bulat aja deh, 31,8 mm. Jadi umum semuanya bisa diganti. Oke, jadi ini stemnya diganti ke yang 13. Kalau bawaannya itu 10 cm untuk size S. Ini jadi downsize 1. Tinggi gue 175 cm. Ini ganti ke 130 mm karena mau pakai clip on. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Jadi di sini gue masih bisa mounting lampu. Nah, mounting lampu pun kalau kalian pakai yang 31,8 seperti ini bulat, bisa pakai yang universal lah. Kalau pakai yang Vision 5D ini nggak bisa, nggak muat. Oke, mountingnya ini masih yang si Garmin. Jadi kalau kalian udah beli clip on, nggak punya mounting yang di tanduk sini, kalian nggak usah beli. Kalau memang punya Garmin pasti bisa pakai lagi di sini. Oke, bagian wheelset itu tidak ada perubahan, masih menggunakan si entity. Oke, entity juga depan belakang. Oke, lalu ada satu parts lagi yang sudah diganti, yaitu bagian bannya. Bannya ini bawaannya kan kalau nggak salah Vittoria ya, yang tubeless. Nah, gue ganti ke GP 5000 clincher karena menurut gue clincher itu jauh lebih gampang perawatannya kalau kita itu home mechanic atau kita yang ngotak-ngatik sendiri di rumah. Sekarang kita masuk ke bagian yang gue suka dulu deh ya. Nah, yang kedua, ketangguhan dari sepeda ini. Artinya gini, sepeda ini tuh badak banget.
udah dipakai, sengaja dipakai ke KM0, ke RA, Hambalang, pokoknya yang banyak jalannya hancur. Itu gak ada rongrongannya sama sekali, dalam artian gak ada tuh bunyi kletek-kletek segala macam seperti yang tiba-tiba kok ada yang kendor dan segala macam, gak ada. Dan dapat wheelset NTT ini sih dia sudah karbon ya. Terus udah gitu juga ini kalau bisa dilihat di sini, nah ini tuh Novatec yang sudah seramik. Jadi dia ini sangat loncer sekali. Kebanyakan orang kan kalau ngetes loncer atau enggak tuh biasanya diputar terus didiemin, nanti bunyi ngeng gitu kan. Nah itu menurut gua kurang tepat. Jadi cara yang lebih tepat itu bagaimana? Nah jadi seperti itu, sepedanya diangkat. Lalu bagian pentilnya ini kalau ada di posisi tengah-tengah, dia bisa ngebandul sendiri tanpa harus kita puter. Nah wheelsetnya ini sendiri pun juga sangat badak ya, jadi ini nggak ada yang bermasalah sama sekali. Bahkan wheelsetnya ini juga kalau diputer ini masih sangat lurus, nggak ada peang-peangnya, belum pernah di throwing. Ini sudah sekitar 12.000 km dalam 1 tahun terakhir lah. Lalu yang ketiga yang gue suka dari sepeda ini adalah frame-nya ini, dia itu stiff banget. Jadi Polygon klaimnya apa? Satu, ini chainstay bagian drivetrain tuh bagian si group sense ini, di sini lebih padat atau lebih stiff dibandingkan yang sebelah sana. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara power transfer sama sepedanya tetap enteng. Jadi kalau di sebelah kiri sana, karena dia kan tidak harus transfer power dari crank ke sprocket, maka di sana tidak perlu stiff banget. Tapi yang sebelah sini dengan analogi seperti tadi, maka yang di sebelah sini chainstay-nya harus lebih stiff. Itu satu. Lalu tipikal sepeda bottom bracket besar banget ini ya. Biasanya sepeda-sepeda seperti ini tuh bisa kita jumpai di sepeda-sepeda yang mahal ya, seperti Pinarello, lalu Cervelo, sepeda-sepeda aero. Nah, karakteristik daripada sepeda ini jadinya apa? Di kecepatan tinggi itu untuk nahan speednya enak karena dia stiff juga di bagian bottom bracket. Jadi Polygon sudah sangat memikirkan untuk sepeda racing ini, walaupun dalam kecepatan tinggi dia harus tetap efisien. Bahkan sebenarnya semakin tinggi kecepatannya dia harus lebih efisien. Jadi bottom bracket, chainstay itu sudah padat, stiff. Nah di sini juga dia menganut analogi teardrop shape, yaitu seperti air mata. Jadi dari sini dia cembung. Kalau dilihat dari bawah sini cembung, lalu naik ke atas sini dia di-cut setengah seperti ini. Nah ini katanya sih lebih aerodinamika. Nah kalau seperti itu kurang tahu ya, ini kan harus dites pada wind tunnel. Tapi pada dasarnya memang sepeda ini enak. Itu hal ketiga yang gue suka dari sepeda ini. Nah hal lain yang gue suka dari Polygon ini adalah seat post ini. Dia punya fitur untuk dimaju mundurin. Nah ini kalau kalian lihat, ini sudah ada tandanya sedikit di depan. Ini karena kemarin-kemarin waktu pakai saddle si Selle Italia ini udah dimajuin karena saddle-nya belum yang ini. Ini kenapa sih salah satu fitur yang gue suka? Intinya gini, rel daripada si saddle ini sangat-sangat terbatas. Kalau kemarin pakai si Selle Italia itu udah ini di depan, terus lalu ininya juga mentok sampai ke belakang. Bayangin kalau misalnya ininya nggak bisa ke depan, berarti duduknya itu setengah senti kurang maju untuk posisi gue. Nah itu dalam posisi riding yang ini kan juga ada riser ya, kemarin tuh lagi nggak ada riser. Dalam posisi seperti itu nyiksa banget kalau kita riding lama-lama. Nah tapi karena ada fitur ini bisa maju, ini tuh membantu banget masuk ke dalam posisi yang pas. Lalu yang terakhir, value for money, sudah pasti harganya itu jauh di bawah sepeda-sepeda lain, tapi performance-nya dapat banget. Oke, next
Jadi setelah kita ngomongin apa yang oke dari sepeda ini sejauh ini adalah sedikit komplainan atau apa yang bisa di-improve ke depannya oleh Polygon. Kita mulai dari depan dulu supaya urutannya. Nomor 1, true axle. Jadi true axle ini kalau dilihat, ini bagian ring depannya ini, lock nutnya ini bisa lepas. Memang sepertinya Polygon ini menganut yang depan ini tidak ditempel langsung ke dalam forknya ya, tapi dia hanya dikencangkan oleh mur aja. Sebenarnya nggak ada masalah dalam hal untuk mengencangkan. Tetapi kalau misalnya kita sampai harus bongkar wheelset di tengah jalan, ya harus berpikir lebih hati-hati aja supaya lock ring ini nggak hilang. Kalau lock hilang, mungkin buat nyari lagi aja susah, kecuali kerodaling, itu pun pasti harus inden. Jadi lock ring ini yang bagian luar, bukan lock ring, lock nut bagian depan ini kalau bisa Polygon dibikin integrated aja ke fork. Nah, naik ke atas sebenarnya ini bukan masalah yang besar-besar banget. Itu tidak bisa memilih handlebarnya mau yang sepanjang apa dan selebar apa. By default ini kalau kita beli yang S dapatnya 10 kali 40, sedangkan idealnya gue pribadi itu 40 kali 12 untuk di size S. Kalau di size M dapatnya 42 kali 10. 42 itu kelebaran. Jadi untuk biasanya nih pundak-pundak orang Asia itu sebenarnya 40 udah gede banget. Ini aja diganti ke size 38 dan lebih enak. Bukan masalah lebih aero aja, tapi memang lebih pas, lebih nyaman. Itu yang kedua. Oke. Mundur. Nah, tadi urusan yang di bottom bracket ini. Jadi bottom bracket ini waktu pertama terima tuh kan tadi udah diceritain ya. Ini kalau diputar kok kayak nggak loncer. Pikiran ya udah memang bawaannya seperti itu. Tapi kalau dibandingin dengan sepeda yang lain, sama-sama bukan BB seramik, itu sangat-sangat seret sih. Jadi kayak diputar langsung berhenti gitu aja. Nah akhirnya sampai dibawalah ke bengkel, katanya memang bottom bracket yang ini bawaannya kurang bagus. Entah karena pemasangannya atau bagaimana, kurang tahu juga. Nah jadi ini mungkin nggak semua unit dapatnya yang seperti gue punya, tapi mungkin pemasangannya atau bagaimana kurang tahu. Ini bisa diperhatikan lagi. Oke. Nah next, sudah ada 3. Yang keempat, seat post. Seat post ini tuh sering banget melorot ke bawah. Oke. Seat post melorot ini bukan cuma kejadian di sepeda ini, tapi sepedanya yang lain-lain juga ada. Ada beberapa yang bahkan YouTuber juga terkenal pakai Polygon yang ini juga. Dia juga mengeluhkan hal yang sama. Nah akhirnya baru tahu belakangan tuh ini seat postnya tuh harus digoyang-goyang. Jadi pertama kali ngencengin 10 Nm, ini di sini mungkin masih ada play kalau yang suka turun-turun melorot nih. Kenceng. Jadi digoyang-goyangin dulu, kencengin lagi. Nah, itu biasanya paten. Jadi ini tuh udah paten. Nah, kalau misalnya tetap masih melorot, biasanya si Polygon tuh mestinya memberikan ada kuncian lagi. Jadi si karet yang ini kita lepas dari seat postnya, ganti. Nah, barangnya tuh yang ini. Oke. Nah, itu hal yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ini di bawah lubang air ini. Oke, nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi semoga kelihatan. Jadi biasanya sepeda-sepeda itu kan kita kalau pasti cuci ya. Nah, permasalahannya dia pasti turun air dari sini. Ini nggak kedap air sama sekali. Kalau kita buka, ini karet juga masih banyak bolong-bolongnya tuh. Kalau dilihat tuh masih bolong. Jadi air pasti bisa rembes ke dalam. Di sini juga masih rongga ya. Nah, air ini turun ke bawah. Permasalahannya masuk ke bottom bracket, bolongannya itu sangat kecil banget. Sampai air itu nggak bisa keluar. Jadi kemarin pas dibongkar BB-nya juga, nah ini bisa menyebabkan BB juga cepat rusak. Di dalam bottom bracket ini udah kayak banjir. Dari depan nggak bisa keluar dari sini, padahal kalau di frame-frame lain bisa. Ini nggak bisa. Oke, kita mau lewat samping kena bottom bracket, akhirnya gimana? Satu-satunya cara adalah kita buang ke belakang, ke sini.
Jadi kita buang lewat belakang sini atau di bagian rem di sini. Ini juga bisa keluar. Oke. Cuman kan maksudnya kalau bisa lewat bawah sini, kenapa harus kita tunggingin sepeda? Kalau kita nyuci sendiri aja itu kan menghabiskan banyak waktu. Jadi mungkin kedepannya Polygon bisa bikin si drainage hole-nya ini lebih besar ya. Itu mungkin itu hal yang bisa dipertimbangkan. Nah, satu hal lagi yang menurut gua ini mungkin bisa diimprove adalah, walaupun tadi gua sebut di sini itu bisa maju mundur dan itu oke banget, tapi gue kurang suka nih sama yang sistem penguncian hanya satu baut begini. Kenapa? Waktu kemarin udah mentok-mentok semua ke depan, duduk posisi clip on, walaupun memang gue tahu ya ini sepeda peruntukan untuk road banget, kita juga nggak mau menghamburkan uang banyak-banyak ya, satu sepeda diusahakan untuk segala macam ya nggak. Kekurangan yang gue rasain banget ketika gue duduknya udah lagi di depan, kena lobang, ini tuh otomatis bisa saddle-nya turun ke bawahnya gitu loh. Karena ini menurut gue bautnya hanya satu, jadi dia nggak kuat gigitnya. Nah ini kedepannya mungkin bisa dibikin model yang dua baut gitu loh. Ininya nggak apa-apa dipertahankan, ini udah oke banget. Tapi mungkin ininya pakai sistem dua bautnya. Atau model yang kayak sepeda-sepeda lain tuh ada yang bautnya silang seperti ini gitu loh. Jangan yang hanya satu untuk one for all gini. Memang sih semakin banyak parts berarti kan semakin berat, tapi kalau ini kan masalahnya lagi di jalan berubah-berubah tuh sulit banget ya, nggak enak gitu loh. Kalau ini, wah ini kan harus paten karena dia ngomong kenyamanan. Kalau yang lain mungkin dikurang-kurangin partsnya nggak apa-apa gitu loh, dibikin lebih ringan. Oke, jadi sampai segitu aja. Thank you sudah nonton ulasan ini dan semoga Polygon terus berjaya. Sepedanya ini udah moving in the right direction ya. Dari catnya, dari modelnya ini udah keren banget. Asli nggak kalah sama sepeda-sepeda mahal yang lainnya. Support terus produk buatan lokal, dan kalau bisa yang tadi disebutkan dipertimbangkan ke depannya untuk diperbaiki. Oke, terima kasih.